Kenapa sejarah itu penting? Ini berkaitan satu dengan sejarah ketauhidan umat manusia. Jadi tauhid ini adalah sejak awal Allah ciptakan manusia itu dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Kenapa ada penyimpangan-penyimpangan dari tauhid? Nah, itulah kemudian ada alur sejarahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa ada iblis? Kenapa ada orang yang lurus mengikuti garis tauhid? Kenapa ada yang menyimpang? Kenapa ada Adam? Tapi juga anaknya ada yang menyimpang, seperti ada Habil dan Qabil. Ada Nabi Nuh, ada anaknya Kan'an yang menyimpang. Jadi ada dua cabang, ada jalan ketaatan, ada jalan kefujuran atau kemaksiatan. Itu ada sejarahnya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwasanya sejarah tauhid itu akan mewarnai kehidupan umat manusia, sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 24. Allah buat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, itu diumpamakan oleh Allah seperti apa? Seperti pohon yang bagus. Apa kriteria pohon yang baik? Akarnya kuat, kemudian cabangnya menjulang ke langit, kemudian dia memberikan buah hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh siapapun atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita belajar sejarah, ingat ini adalah salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Sekarang orang banyak orang yang nggak ngerti sejarah masa lalu, maka dia tidak bisa menyusun langkah-langkah untuk menata masa depannya. Maka itu penting. Di dalam Quran, isi Quran itu 3/4 dari isi Al-Quran itu adalah tentang sejarah. Jadi kenapa Al-Quran begitu banyak mengungkapkan sejarah-sejarah ini? Supaya menjadi pelajaran buat kita. Makanya Allah berfirman apa? Di dalam surat Al-Hasyr itu apa? Fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah pelajaran, ibrah. Jadi sejarah itu buat diambil pelajarannya, bukan cuma dihafal. Kita bukan hanya menghafalkan sejarah secara makna tarikh, kronologi, tapi yang paling penting dari sejarah itu adalah agar kita menarik ibrah. Ambillah, tariklah pelajaran. Karena ini pelajaran ini mahal. Pelajaran dari sejarah, pengalaman sejarah itu mahal, Pak. Nah, kalau kita bicara sejarah itu memang panjang. Tapi untuk apa kita mengambil pelajaran ibrah sejarah ini? Adalah dalam rangka kita senantiasa mempelajari pelajaran sirahnya itu. Ibrah dari Al-Quranul Karim.